Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Stefanis Anggelia Alfa Sunarto, Kepala SMA Lentera Harapan Sekampung. Sebagai kepala sekolah, tentunya salah satu tanggung jawab yang perlu dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap guru serta pengelolaan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selama pandemi, tentu sekolah berusaha memberikan pembelajaran semaksimal mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan Zoom Meeting sebagai kegiatan sinkronus dan menggunakan aplikasi Edmodo sebagai kegiatan asinkronus. Dapat melakukan proses pembelajaran secara tatap muka tentunya menjadi harapan kita semua, baik dari pihak sekolah, orang tua wali, serta para murid. Akhirnya, pada bulan Oktober 2021 ini, Sekolah Lentera Harapan Sekampung dapat melakukan proses tatap muka secara terbatas dengan mengacu pada aturan yang ada. Siswa kami bagi menjadi 2 shift, dan proses pembelajaran di sekolah kami lakukan selama 3,5 jam untuk setiap shift. Sedangkan proses pembelajaran tetap berlanjut di rumah secara asinkronus dengan menggunakan Edmodo. Learning loss menjadi salah satu masalah yang juga kami hadapi selama proses pembelajaran berlangsung di masa pandemi. Untuk mengatasi masalah ini, maka supervisi merupakan cara yang dapat ditempuh. Ketika proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat berpihak kepada murid, tentu akhirnya akan berdampak kepada semangat siswa yang dapat meningkat dalam belajar. Supervisi yang dilakukan bukan hanya sekedar bagaimana guru mengelola kelasnya, memanajemen setiap murid dan materi pembelajaran, namun perlu dimulai dari mengidentifikasi terlebih dahulu posisi setiap guru dalam proses pertumbuhan secara personal, serta target pertumbuhan selanjutnya, agar akhirnya mampu menunjukkan dan memberikan potensi terbaik yang dimiliki untuk membantu murid berhasil dalam proses belajarnya. Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan, yaitu melalui tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, analisis dan refleksi, serta tindak lanjut. Sebagai langkah awal persiapan, kepala sekolah menyusun setiap instrumen yang diperlukan, mulai dari jadwal mentoring bersama masing-masing guru beserta agenda pertemuan, instrumen professional growth plan yang akan diisi secara mandiri terlebih dahulu oleh guru, jadwal supervisi sebagai tindak lanjut dari pertemuan mentoring, dan instrumen supervisi. Setiap jadwal beserta instrumen yang telah dibuat tentunya disosialisasikan kepada seluruh guru. Proses mentoring dilakukan dengan hati yang terbuka, tidak menghakimi, bahkan tidak mengarahkan secara langsung. Namun, kepala sekolah lebih banyak bertanya dan menggali kemampuan guru serta mengajak untuk mencari solusi terkait masalah dalam proses pembelajaran. Kegiatan supervisi dilakukan dengan melihat secara langsung proses pembelajaran di kelas dan mencatat hasil temuan pada instrumen yang telah dipersiapkan. Sebagai bagian dari tindak lanjut, kepala sekolah beserta wakil bagian kurikulum akan berdiskusi dan memberi masukan kepada masing-masing guru yang telah disupervisi. Kiranya praktik baik ini bisa menginspirasi kita semua, di mana supervisi bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas tahunan kepala sekolah untuk menilai cara mengajar guru atau hanya untuk memenuhi tuntutan administratif. Namun, supervisi dilakukan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Ketika supervisi diawali dengan kegiatan mentoring, maka kepala sekolah dapat lebih memahami kondisi guru secara personal dan dapat menolong dengan cara yang tepat, sehingga murid akan menjadi muara dari setiap proses yang dilakukan. Guru yang memiliki manajemen kelas yang baik dan relasi yang sehat dengan murid akan membangkitkan semangat belajar siswa, sehingga learning loss dapat teratasi saat pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan. Saya merasa senang dan terberkati
nanti dengan adanya kegiatan mentoring dan supervisi. Melalui kegiatan mentoring, saya dapat mengetahui hal-hal yang perlu saya tingkatkan, perbaiki dalam berbagai aspek, mulai dari profesionalitas, spiritual, hingga aspek sosial. Kemudian, mentoring dan supervisi yang dilakukan oleh leader kepada setiap guru adalah wadah ya bagi setiap guru untuk mengembangkan dirinya secara holistis, baik dari spiritualnya, emosi, kemudian strategi mengajar. Jadi ketika guru diberikan wadah untuk bertumbuh seperti itu, jadi siswa juga akan berdampak secara langsung. Intinya, guru sebagai pribadi juga perlu belajar, sama seperti siswa. Dan mentoring serta supervisi ini menjadi sarana kami untuk belajar. Ketika guru memperbaiki diri dari umpan balik yang diberikan, maka hasilnya dirasakan oleh siswa yang sedang belajar. Yang saya rasakan saat belajar adalah saya merasa senang, materi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Saya tidak pernah kehilangan semangat karena guru-guru mempunyai cara mengajar yang baik. Selama proses belajar, saya merasa bahwa guru-guru mengajar dengan baik dan tidak membosankan. Selama ini, saya tidak pernah kehilangan semangat untuk bersekolah karena guru-guru selalu mempunyai cara untuk membuat sekolah menjadi menyenangkan. Lewat kata-kata atau kegiatan yang ada yang membuat saya semakin semangat untuk datang belajar di sekolah. Terima kasih. Supervisi yang menyentuh hati, pulihkan pendidikan.